Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Parni. Di kesempatan ini saya akan berbagi suka dan duka waktu saya mau jadi TKW Taiwan. Ada sukanya, ada dukanya. Itu adalah pengalaman saya yang sangat berharga selama hidup saya ini. Pertama awal saya masuk PT dekat tempat tinggal saya, yaitu dari Jaksa, karena saya tinggalnya di Desa Duku Setui. Saya ambil di dari Jaksa, saya daftar lewat PL, terus saya medical sekolah, langsung proses lanjutnya. Dan awal sedihnya saya itu masuk kelas yaitu bahasa. Aduh, ngenes. Pertama-tama kita suruh lidah Indonesia, langsung lidah ucapan mulut Taiwan, bahasa Taiwan. Itu paling susah karena saya itu orangnya agak bodoh mungkin ya, karena belum pengalaman. Terus pertama suruh ngapalin cewoseso, belajar menghitung. Dan waktu kalau masuk kelas kan kita harus bisa cewoseso, belajar menghitung, terus dikasih pelajaran, dikasih buku panduan bahasa Taiwan gitu, suruh ngapalin buah-buahan, alat-alat masak dan sebagainya. Itu awalnya kita itu belajar karena pengennya cepat bisa. Kitanya itu jam 3 malam kadang kita bangun untuk belajar bahasa Mandarin itu. Terus ntar paginya masuk kelas kita dipanggil satu sudah dites. Kalau dites kan, kalau ngapalin itu kan dari atas ke bawah itu mah udah apal, tapi lain lagi sama lose saya dibolak-balik supaya kitanya paham dan nyentel di sini. Jadinya diacak, jadinya gimana caranya bener-bener kita menguasainya. Terus habis itu kita dapet job dari Taiwan, kan kita ini dipasarin kan di daerah Taiwan. Terus kita perkenalan diri dengan agent sama bosnya. Kalau ACC kita terus itunya, terus habis itu kalau emang kita udah mau tetoan, mau PAP, kita diberangkatin ke PT pusat yaitu di daerah Jawa Timur. Nah di situ lebih parah lagi ke sekolahnya, ketemu orang-orang yang kita nggak kenal, kebanyakan itu dari daerah manapun. Terus dan soal makan juga kita nyampe sekarang melekat, yaitu lauknya suami istri. Pasti TKW yang di PT daerah Gembel pasti tahu apa itu suami istri, julukan suami istri. Habis itu kalau kita bikin kesalahan pasti kita dihukum, ada hukumnya, ada sanksinya. Tapi alhamdulillah masih baik nasib saya, waktu itu saya dijadikan asisten kepala lose. Masih enak. Tadinya kalau soal bahasa saya masih belum paham, tapi tahu sendiri sedikit-dikit. Terus itu saya kan di kepala lose, setiap ada anak yang datang dari PT Capeng-Capeng itu dites bahasa sama kepala lose itu. Jadinya saya itu paham, tahu dikit-dikit. Oh ini jadinya cepet nyentel, kan sering dengar jadinya cepet nyentel sedikit-dikit. Terus akhirnya saya berangkat dari Taiwan itu susah nangis. Pokoknya di PT itu setiap Sabtu kita harus nyari tinggi, ditaruh di botol, ntar dibawa ke aula sambil denger seminar dari lose-lose yang udah dijadwalin itu. Paling sedih banget itu perjuangan seorang mau jadi TKW. Tapi kalau udah nyampe Taiwan bener-bener ingat perjuangannya, jangan ingat coba ingat perjuangannya, maka kita akan semangat cari kerja. Bener, semangat kerja pokoknya di Taiwan kalau ingat perjuangan dari awal proses masuk PT nyampe jadi TKW di sini. Terus akhirnya saya itu bulan Januari tanggal 6 tahun 2018 atau 19 saya berangkat nyampe ke Taiwan. Nyampe situ di bandara Taiwan itu ngenes lagi, saya dibawa petugas agensi ke tempat penampungan. Di situ tumpah ruah
TKW yang dari Vietnam, Filipina, Indonesia tumpuk jadi tidur kayak ikan. Dipindang, dijejer-jejer. Habis itu terus paginya kita dibawa lagi. Nyampe sini bukannya langsung ke majikan, kita medical. Habis majikan kita dianterin ke kantor agensi baru dianterin ke majikan. Di situ lagi awal duka kita, lagi perjuangan kita untuk mengadaptasi. Di situ saya kebetulan dapat job untuk jaga, ibaratnya kalau orang Islam itu ustadz ya, mungkin kalau di sini sepuh apa di situ dibawa ke daerah Taichung, itu di pucuk gunung, nggak ada kanan kiri, itu kayak villa, kayak villa emang villa. Di situ nggak ada tetangga, nggak ada apa, itu di pucuk gunung, masih musim dingin. Saya bener-bener saya itu masuk ke Taiwan, nggak ada pengalaman sama sekali. Cuma pengalaman saya sekolah di PT itu, bekal saya bahasanya masih amburadul, acak-acakan, kayak jungkir malik, pokoknya bahasanya itu. Di situ saya itu ada 3 sepuh saya itu, tapi alhamdulillah sepuh saya itu masih saya cuma disuruh bersih-bersih. Di situ tantangan saya, awal mulai tantangan pertama, saya harus makan vegetarian, karena dia makan vegetarian, harus makan vegetarian. Favoritnya dia itu jamur, sedangkan saya nggak suka jamur vegetarian. Terus jam 5, setengah 5 saya harus bangun untuk persiapan bersihin, harus mempersiapin dia buat sembayangan. Habis itulah udah bersih job kayak gitu. Nangis saya di situ. Dan dapat 1 bulan saya minta pindah karena salah satu keyakinan, berbeda keyakinan. Dengan alasan tepat saya dibawa, dengan saya bilang agent saya nggak mau kerja di sini. Tanya kenapa. Di sini mulai kerja saya dari setengah 5 nyampe jam 10 malam, baru saya istirahat, baru saya mandi itunya. Terus ngomongnya itu kan udah biasa, TKW kan ya, emang biasa. Terus ada lagi, saya sabar, terus saya telepon, saya nggak mau pokoknya saya minta pindah. Kenapa? Katanya di sini saya salah satu keyakinan saya nggak mau, pokoknya saya harus itunya. Terus kalau ada bukti, nggak ada di situ banyak, setiap sudah ada CCTV, coba dicek katanya. Terus saya tadinya nggak paham bahasa Taiwan, karena saya hari-hari harus mengucapkan doa itu, saya aja nggak bisa, saya harus apa doa ini. Ternyata terus ditanya, dikonfirmasi sama majikan, apakah ini, dia bilang iya katanya. Terus akhirnya kan itu tidak boleh kan kalau kita harus dipaksa ngikutin dia itu. Terus akhirnya saya dijemput, dibawa lagi, saya ditaruh di mes 2 minggu, terus dapat majikan lagi di dekat laut di daerah Kaohsiung, Walio Ingkang. Di situ saya jaga akong. Alhamdulillah majikan baik banget. Saya dapat kerja di situ 2 tahun setengah, akongnya meninggal. Terus akhirnya saya pindah lagi ke daerah Kaohsiung, tadinya di dekat pesisir, sekarang saya di kota, yaitu di Kaohsiung Central Park, dekat Doi Secang. Alhamdulillah dapat majikan baik. Semua butuh proses, perjuangan, dan doa. Yang tidak lupa adalah doa kedua orang tua kita dan saudara kita. Maka kita akan semangat cari kerja, dan setia itulah. Cukup di sini cerita saya. Mungkin pengalaman saya bisa memacu semangatnya mbak-mbak jadi TKW. Semangat, pokoknya semangat sih, ayo, karena kita proses perjuangan kita jadi TKW itu sangat susah dan sangat menguras air mata kalau saya bilang. Dan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik buat diri kita sendiri, karena kita di sini nyari duit susah. Cukup sekian video dari saya. Kalau bagi teman-teman yang senang dengan video saya, tolong bantuannya di like, di komen, dan di subscribe ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya doakan dimanapun Anda berada, semoga dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, pokoknya dilancarkan segala-galanya. Amin 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.